Selamat datang di Jelajah Ruang Siber, di mana kita menyelami dunia teknologi dan inovasi yang membentuk peradaban kita. Hari ini kita berada di jantung Jakarta, mengawali petualangan unik di jalur MRT, sebuah mahakarya teknologi dan keamanan siber yang telah mengubah wajah transportasi di ibu kota. Bersama saya, mari kita jelajahi bagaimana MRT Jakarta tidak hanya mempercepat pergerakan kita, tetapi juga melindungi dan menghubungkan kita di era digital ini. Siap untuk petualangan ini? Ayo kita mulai. Melangkah ke dalam kecanggihan MRT Jakarta, saya merasakan langsung kemajuan teknologi yang menggerakkan sektor transportasi ini. Setiap stasiun dilengkapi dengan teknologi yang mutakhir, dari sistem tiket elektronik hingga informasi waktu kedatangan kereta yang akurat, mencerminkan teknologi telah berdampingan dengan kehidupan manusia modern. Di dalam kereta, kenyamanan bertemu dengan keamanan. Teknologi keamanan informasi memastikan keamanan data dan transaksi penumpang. Hal ini memberikan rasa aman yang tak ternilai. Kamera pengawas dan sistem keamanan yang terintegrasi menjaga keselamatan setiap orang yang menggunakan MRT, membuat perjalanan ini bukan hanya cepat dan efisien, tetapi juga aman. Melihat keluar jendela, saya menyadari bahwa MRT lebih dari sekedar alat transportasi. Ini adalah simbol dari masa depan kita yang cerdas dan terlindungi. Teknologi dan keamanan siber berperan vital dalam mengubah cara kita bergerak dan berinteraksi dalam ruang perkotaan. Saya akan bertemu dengan Mas Julius dan Mas Kukuh dan akan berbincang lebih tentang teknologi dan keamanan siber di sektor transportasi MRT. Kali ini kita sudah bersama dengan para ahli di MRT dan saya ucapkan terima kasih kembali Bapak sudah berkenan menyambut kami dari tim BSSN untuk berbincang dan mengobrol bersama. Dan saat ini sudah hadir yaitu ada Mas Julius Purwoko Sutar selaku Head of Department Information Technology Planning dan Proyek Kontrol MRT. Boleh disapa Bapak para Cybermen-nya? Hai Cybermen, hai Meta. Terima kasih Bapak. Yang kedua yaitu ada Mas Kukuh Harisabto selaku Head of Section Automatic Fare Collection Maintenance. Boleh disapa Mas? Halo Cybermen, terima kasih Meta. Baik Mas, ini kan agak sedikit kompleks ya terkait dengan jabatan yang Bapak-Bapak mbani saat ini. Boleh nggak Pak diceritakan, deskripsikan ke para Cybermen apa sih Pak tugas dan tanggung jawab keseharian di MRT Bapak? Ya terima kasih Meta. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen IT Planning ya. Dari sini secara general pekerjaannya untuk perencanaan kegiatan IT, lalu kegiatan untuk pembiayaan kegiatan IT, perencanaan biayanya, lalu sebagai project control untuk pelaksanaan kegiatan IT secara menyeluruh. Mungkin itu. Kalau teman-teman Cybermen tertarik ya, kami mungkin tahun depan ini ada kebutuhan IT security ya. Oh rekrutmen ya Mas ya? Kita tunggu aja publikasinya. Mungkin para Cybermen cukup tertarik mungkin ya Mas ya, bisa menunggu sampai tahun depan ya. Baik, boleh Mas dijelaskan terkait dengan kegiatan sehari-hari?
Terima kasih Meta. Jadi kalau di saya selaku kepala seksi dari pemeliharaan tiketing gitu ya. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab saya saat ini bersama dengan tim kita melakukan pemeliharaan nih, menjaga ketersediaan dari tiketing sistem maupun operation teknologi yang ada di lingkup operasi Jakarta, MRT Jakarta maksudnya. Seperti itu sih Meta. Berarti ini lebih di bidang IT-nya MRT ya Mas. Boleh nggak sih kita ngobrol-ngobrol dikit nih, udah lama juga kita nggak ketemu. Saya pengen tahu lebih dalam nih terkait dengan IT yang ada di MRT Indonesia ya Mas ya. Boleh nggak sih Mas diceritakan nih kepada kami semua bagaimana MRT Jakarta mengelola serta memastikan keamanan siber? Oke. Mungkin sedikit sharing ya kepada Meta dan Cyberman semua gitu ya. Kalau dari kami gitu ya, bagaimana kita mengelola dan memastikan keamanan siber gitu ya. Jadi kita memang benar-benar comply nih terhadap GRC kita gitu ya. Jadi kita mulai dari governance-nya, risk and compliance nih gitu ya, dan juga ditunjang dari desain gitu ya, tata kelola dari sistem. Kita memang memastikan memenuhi keamanan-keamanan dari siber gitu ya. Seperti itu sih Meta. Mungkin Pak Jul ada tambahan juga? Ya. Selain itu kita juga ada pelaksanaan rutin ya, kegiatan preventive maintenance untuk pengecekan, hal seperti itu juga kita lakukan untuk menjaga bahwa memang ini kita monitoring lah, bentuk monitoring kami secara visual yang kita lakukan seperti itu. Nah berarti kan yang dimention sama Mas Kukuh ya terkait dengan monitoring nih Mas. Boleh nggak sih Mas diceritakan bagaimana sistem monitoring keamanan siber yang diimplementasikan oleh teman-teman MRT Jakarta? Ya. Dalam sistem monitoring kami juga bekerja sama dengan BSSN ya. Jadi kita memasang beberapa sensor yang kita letakkan di beberapa aplikasi yang sifatnya kritikal, dan situ untuk monitoring adanya intrusion atau hal-hal lainnya yang sifatnya cyber attack ya. Nah di situ kita ada log juga yang kita bisa analisa untuk activity dari masing-masing aplikasi yang nanti dari sensor tersebut dikirimkan ke SOC BSSN untuk dilakukan analisa lebih lanjut. Seperti itu Mbak Meta. Mengenai dengan autentikasi ini penting ya Mas di IT infrastruktur yang ada di MRT Jakarta. Boleh nggak dijelaskan terkait dengan sistem autentikasi maupun otorisasi yang ada di lingkungan MRT Jakarta Mas? Ya, untuk autentikasi dan otorisasi ini kita sudah menerapkan single sign-on, di mana di situ kita ada satu produk ya, menggunakan satu produk yang perusahaan besar. Nah mungkin tidak disebutkan ya Mbak ya. Nah, di sini kita jadi ada dua autentikasi. Yang pertama itu kita untuk bisa login single sign ini kita di situ bisa memfilter mana aplikasi mana aja yang diberikan privilege oleh user tersebut. Lalu layer keduanya, di setiap aplikasinya sendiri juga ada semacam role. Ketika saya sudah punya privilege ke sana, di situ ada role lagi nih. Saya ini sebagai apa sih gitu, sebagai admin, sebagai apakah GS atau hal-hal lainnya seperti itu. Ya, mungkin itu ya terkait dengan autentikasi, dan mungkin yang berikutnya ini cukup penting karena ini juga sudah umum digunakan ya, terkait dengan multi-factor authentication. Nah, mungkin teman-teman Cyberman juga bisa menggunakan multi-factor authentication. Di sini cukup banyak kok yang bisa kita gunakan. Ada produknya Google, ada produknya Microsoft, atau produk-produk yang free lainnya juga bisa digunakan seperti itu. Karena itu juga memperkuat keamanan ya ketika kita punya login di sana. Gitu. Mungkin ada yang ditambahkan Mas? Iya, menambahkan dari Pak. Juga kita sudah menerapkan enkripsi nih. Jadi kita menjaga, karena erat kaitannya ya MRT Jakarta dengan penumpang, data-data penumpang, transaksi juga. Kita juga melakukan enkripsi nih di dalam semua transaksi yang berada di MRT Jakarta. Seperti itu sih lebih. Nah mungkin tadi yang dimention terkait dengan transaksi dari pelanggan maupun yang ada di lingkup internalnya MRT Indonesia ya Mas ya. Pasti akan ada metode-metode pembaharuan perangkat lunak nih untuk ya secara berkala lah. Boleh nggak dijelasin bagaimana sistemnya atau hal apa sih yang sudah dilakukan oleh MRT Indonesia terkait dengan pembaharuan perangkat lunak? Karena ini menurut saya cukup penting ya untuk mengamankan data-data yang ada di MRT Indonesia. Ya, izin jawab Mbak Meta. Kalau kami itu selalu melakukan updating version ya, karena itu cukup penting. Karena kalau tidak kita barui, ini kemungkinan celah itu cukup tinggi. Baik itu dari sisi aplikasi maupun dari sisi firmware-nya. Nah,
Lalu kita juga ada fitur tambahan mungkin aktivasi yang memerlukan lisensi. Nah itu kita juga perlu kita investasikan, karena itu kan kalau kita berbicara keamanan cyber ini kan investasi perusahaan ya gitu loh. Banyak data yang harus kita lindungi, baik itu dari data finansial ataupun data personal seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas? Iya, pastinya kita tadi sudah pembaruan ya, tapi juga tidak lupa nih kita juga butuh dukungan prinsipal gitu ya, seperti itu. Dan kebanyakan ya kita sudah melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin nih gitu. Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Jul, kita juga saling berkoordinasi dengan BSSN. Apa sih kira-kira celah-celah apa yang mungkin bisa di-update ke kita, jadi nanti kita akan melakukan mitigasi secara efektif ya, seperti itu. Baik, berarti kan ada kerjasama nih antara BSSN ya Mas ya. Boleh nggak disebutkan mungkin ada kerjasama lain yang dijalankan oleh MRT Indonesia, mungkin substansi-substansi atau fungsi-fungsi yang digunakan MRT untuk bekerja sama dengan pihak lain, Mas? Baik, untuk kerjasama dengan ASEAN kita cukup erat ya, karena kita cukup dibantu ya dengan BSSN. Yang pertama kita bekerja sama terkait dengan tanda tangan digital. Nah, kita ada kebutuhan tanda tangan digital yang kita gunakan, yang mungkin ini cukup membantu di kami ya, di mana tanda tangan bahasa ini cukup banyak kendala selain paper, lalu kita harus menunggu orangnya harus available ya. Iya benar. Nah ini kalau paper ini kita juga nggak go green lah. Nah kita beralih ke digital, di mana di sini kita bekerjasama dengan BSRE di bawah naungan BSSN. Nah di situ untuk pemanfaatan dan optimalisasi dari tanda tangan digital, supaya di ini kita mendapatkan benefit cukup banyak dari flexibility kecepatan dari tanda tangan, go green-nya juga kita dapat. Lalu keamanan dari si dokumennya ini juga terjaga nih, karena ketika ada edit di sana itu kan dokumen sudah rusak nih, gitu. Jadi kita bisa melakukan pengecekan secara digital juga. Ada yang mau ditambahkan, Mas? Cukup baik. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana terkait dengan teori-teori keamanan siber lah kita bilang ya, Mas ya. Nah, apakah ada apa yang dilakukan oleh tim MRT Indonesia untuk MRT Jakarta untuk dijalankan untuk melindungi data-data yang sudah disebutkan tadi, Mas? Ya, tentunya tadi ya sudah disampaikan Mas Kuku, kita harus menjaga GCG dan JRC yang berlaku di MRT. Lalu kita juga ada kebijakan terkait pengelolaan data. Nah, di sini kita jalankan kebijakan-kebijakan yang ada. Lalu dari sisi implementasinya kita juga menerapkan konfigurasi atau parameter-parameter yang tentunya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apakah di Bank Indonesia atau ketentuan dari Kominfo dan yang lainnya. Berarti sudah sesuai dengan prosedur dan parameter yang sudah ditetapkan ya Mas ya, terkait dengan perlindungan data. Nah, apakah MRT Jakarta memiliki kebijakan terkait dengan keamanan siber untuk menegakkan apa yang sudah diterapkan sebelumnya, Mas? Oke, ini izin menjawab ya. Untuk keamanan siber ya pastinya kami sudah punya pedoman secara corporate gitu ya. Jadi pedoman ini atau kebijakan ini kita mengadopsi dari beberapa layer gitu ya. Beberapa layer maksudnya kita follow kepada regulasi gitu ya. Dari BSSN juga kan dari keamanan siber nasional itu kan ada Perpres sekian gitu ya. Kemudian kita juga mengadopsi ISO 27001 gitu ya. Jadi di mana lingkupnya ini hulu ke hilir nih gitu. Jadi nggak cuma aspek IT-nya, juga kita melihat aspek operasionalnya sampai dengan people dan resources lainnya. Seperti itu sih. Mungkin Pak Jul ada tambahan juga, Pak? Ya, saat ini kami sudah memiliki kebijakan terkait dengan SMKI ya Mbak ya. Kita mengacu kepada ISO 27001 2013 ya. Dan ini kami pun sudah mulai implementasikan dan kita sudah berjalan proses audit ya Mas Kuku ya. Dan ini kita lanjutkan, dan kami berharap sih di tahun depan kita juga menjadi target kami ya untuk sertifikasi ISO 27001. Sertifikasi terkait dengan SDM-nya sendiri ya. Nah, selain sertifikasi itu, apakah ada Mas pelatihan-pelatihan untuk teman-teman internalnya tim MRT Jakarta untuk pelatihan terkait dengan keamanan siber? Ya. Keamanan siber ini unik ya Mbak ya. Jadi kita perlu tim untuk pelatihan untuk tim yang pengelolaan keamanan cyber ini. Tentunya itu kami lakukan juga
dan kami pun juga ada dukungan dari pihak Jepang melalui salah satu universitas yang ada di Indonesia juga. Kita juga sudah menjalankan beberapa training, dan mungkin juga kita juga sering juga karena kita ada kerjasama dengan BSSN ya, kita juga ada invitation undang-undangan terkait dengan pelatihan keamanan cyber. Berarti lebih ke workshop, pelatihan-pelatihan yang diadakan ya Mas ya. Juga menambahkan kan tidak hanya orang IT nih bertanggung jawab ya terhadap keamanan informasi. Jadi umumnya kita juga membekali nih gitu, dengan apa kita melakukan awareness gitu ya, untuk secara umum gitu ya, secara terkait dengan keamanan informasi. Kita lakukan awareness kepada karyawan-karyawan dengan poster ya kan, email dan sebagainya, sharing session. Itu kita rutin setiap bulannya seperti itu. Ya, karena keamanan cyber ini bukan, kalau kita ngomong keamanan cyber ini bukan hanya tanggung jawab korporasi saja ya gitu. Bahkan kayak kemarin yang sebagai contoh beredar WA dengan file PDF. Nah, itu ternyata banyak banget teman-teman atau rekan-rekan kami itu yang tidak paham hal tersebut nih Mbak. Jadinya kita kita melakukan edukasi terkait dengan awareness tersebut melalui sosialisasi yang disampaikan oleh Mas Kuku, dan kami pun punya tanggung jawab ketika ada informasi baru, kami pun juga mensosialisasikan melalui email nih, oh ada phishing nih, bentuknya ini jangan dibuka ya, ini bentuknya phishing. Lalu kita juga menyampaikan kepada seluruh karyawan pemahaman untuk awareness ya, tipe phishing itu apa, lalu social engineering itu apa, hal seperti itu sih Mbak. Ya. Secara general untuk seluruh pegawai yang ada di MRT Jakarta ya Mas ya, karena memang kebocoran data itu bukan hanya dari pihak internal IT-nya ya Mas ya, karena keteledoran yang ada pada setiap individu ya Mas ya. Nah, kita udah bahas terkait dengan teorinya, terus kebijakannya, dan apa saja pelatihannya. Kira-kira ada nggak sih Mas yang bisa disampaikan ke para cybermen, tujuan masa depan atau harapannya nih terkait dengan keamanan siber yang ada di MRT Indonesia Jakarta? Ya, mungkin buat teman-teman cybermen, kita mesti berhati-hati ya, karena gini, keamanan data itu bukan tanggung jawab perusahaan aja, tapi juga tanggung jawab personal. Dan itu pun juga kita juga mesti hati-hati dalam menginformasikan data-data personal kita, apakah dalam sebuah kehadiran di situ kan juga ada kita menyantumkan nama, dan ini kita juga mesti hati-hati, apalagi yang bersifatnya digital ya. Nah, ini kita juga lebih berhati-hati dalam pemberian informasi tersebut. Mungkin Mas Kuku silakan. Ya, mungkin teman-teman siber, ya tadi sudah disampaikan Pak Juli, saya sangat bagus sekali ya. Memang secanggih apapun gitu ya, perangkatnya apa yang kita punya, apalagi zaman sekarang 4.0 bahkan nanti 5.0 ya, itu semua tergantung dari orangnya lagi gitu. Jadi kita harus benar-benar up to date tentang keamanan siber, dan kita juga benar-benar harus hati-hati ya dalam berseluncur lah di dunia internet. Iya betul, seperti itu. Mungkin sekian Meta. Ini kan harapannya itu para teman-teman cybermen ya Mas ya. Nah, kalau harapannya atau tujuan masa depan terkait dengan operasional yang ada di MRT, kira-kira apa sih Mas yang perlu ditingkatkan lagi gitu? Ya. Yang perlu ditingkatkan ya, kita memang tidak berpuas diri ya. Pasti ada improvement secara berkelanjutan seperti itu ya. Jadi ya pastinya nantinya ke depan kita akan terus membenahi nih gitu ya. Pedoman kita akan kelengkapi lagi gitu ya dengan regulasi yang baru. Mungkin dari BSSN juga ada beberapa update lagi, mungkin ya kita akan tetap regulasi yang kita akan compliance yang akan kita terus fulfill gitu ya. Dan pastinya nanti kita juga melakukan penerapan terhadap teknologi baru nih gitu ya, supaya ya karena kita memastikan safety, security untuk layanan juga nih, dan availability ya terhadap layanan MRT Jakarta. Mungkin Pak Ajul lagi. Ya. Kalau kita berbicara keamanan cyber ya, ini tuh kita tidak bisa berhenti kita merasa puas dengan wah kita sudah aman gitu loh. Tidak gitu, karena apa? Pasti ada perkembangan teknologi yang harus kita adopt juga ya Mbak ya. Nah, lalu jadi yang kita perlu perkuat di sini adalah people juga, kita harus perkuat lagi supaya bisa lebih aware lah ya terkait, dan bisa memilah-milah ini kita kalau ke sini aman nggak ya gitu, ke situs ini kira-kira aman nggak sih gitu. Nah, itu kita juga mulai kita sampaikan, kita perkuat
terkait hal tersebut. Dari sisi teknologi juga kita lebih perkuat lagi ya harapannya ya Mbak ya, karena untuk monitoring supaya kita bisa lebih mandiri, lalu penyiapan dari penguatan SDM-nya juga, SDM yang IT-nya sendiri ya. Nah, itu kita berharap kita bisa lebih perkuat lagi untuk hal tersebut sih Mbak. Berarti ada tujuan masa depan yang akan dicapai ya Mas ya. Dan tadi juga di awal sudah di-mention bahwa tahun depan MRT Jakarta akan ngerekrut nih. Nah, boleh nggak sih Mas disampaikan kepada Cyberman kira-kira apa sih syarat-syarat spesifik untuk bisa mendaftar di MRT Jakarta? Ya tentunya ini ya, tentunya punya kualifikasi terkait dengan IT security. Nah, ini punya experience juga terkait dengan IT security, dan mungkin lebih detailnya nanti bisa ditunggu aja di karir jakartamrt.co.id. Oke, berarti teman-teman Cyberman yang berkenan atau ingin masuk ke MRT Jakarta boleh menunggu hingga tahun depan akan ada pengumuman secara resmi ya Mas ya. Baik, nah saya rasa cukup nih Mas, pembahasan kita hari ini cukup padat dan jelas. Semoga bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari Cyberman. Kira-kira MRT Jakarta ada nggak sih terkait dengan penguatan bagian IT-nya, dan hari ini sudah terjawab ya Mas ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih sudah disambut oleh tim MRT. Semoga tahun depan atau di kesempatan berikutnya kita bisa diskusi lagi membahas masa depan yang tadi sudah dijelaskan ya Mas ya. Nah, kita ada jargon nih Mas dari BSSN. Nah, kita ada jargon bersama BSSN, siap jaga ruang siber. Boleh ya Mas, nanti setelah jaga ruang siber kita bisa dada-dada ke para Cyberman. Bisa? Oke, kita coba ya. Langsung atau mau latihan? Langsung aja, keren, Masya Allah. Oke, bersama BSSN, siap jaga ruang siber. Terima kasih ya Mas ya. Terima kasih banyak. Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih. Perjalanan ini mengajarkan saya tentang pentingnya inovasi dan keamanan dalam menghadapi tantangan urban. MRT Jakarta tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga menetapkan standar baru untuk transportasi perkotaan yang aman dan berkelanjutan. Saat saya meninggalkan kereta, saya membawa keyakinan bahwa teknologi dan keamanan siber adalah kunci untuk masa depan kota yang lebih cerdas dan aman. Dan demikianlah episode kita kali ini di Jelajah Ruang Siber. Di mana Cyberman berada, ingatlah bahwa teknologi dan keamanan siber membentuk masa depan kita. Terima kasih telah menemani saya dalam eksplorasi ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menjelajah dan mengungkapkan sisi pemanfaatan teknologi di penjuru Indonesia. Selamat berpetualang di ruang siber.